Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fitriani. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari mata perkuliahan Sejarah Peradaban Islam dengan judul materi Peradaban Islam pada masa dinasti-dinasti kecil. Nah, yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 4 dinasti. Sebenarnya masih banyak dinasti-dinasti kecilnya, tetapi karena kelompok 10 hanya menjelaskan 4 dinasti, saya pun akan membahas hanya 4 dinasti saja, yaitu dinasti Aghlabiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Ayyubiyah, dan dinasti Mamalik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari dinasti-dinasti kecil itu. Dinasti kecil ini adalah dinasti yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah yang pada saat itu mengalami disintegrasi. Dan terbentuknya dinasti-dinasti kecil. Jadi dinasti kecil ini masih merupakan dinasti Abbasiyah, tetapi terpecah belah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dinasti Aghlabiyah. Pada masa Harun ar-Rasyid berkuasa, ada seorang jenderal yang bernama Aghlab. Jenderal Aghlab ini berjuang di sebelah Afrika dan berhasil menguasai wilayah tersebut, lalu memasukkan wilayah tersebut ke dalam wilayah kawasan dinasti Abbasiyah. Karena sudah menaklukkan wilayah Afrika dan memasukkannya ke dalam wilayah Abbasiyah, maka Jenderal Aghlab ini diberi hadiah untuk mengelola wilayah tersebut. Lalu Jenderal Aghlab ini mendirikan dinasti Aghlabiyah. Dinasti Aghlabiyah ini hanya mempunyai 10 khalifah, dan yang paling mencapai kemajuan dalam dinasti Aghlabiyah ini berada di bawah pimpinan Khalifah Ziyadatullah I. Untuk peninggalan dinasti Aghlabiyah ini yang masih ada sampai sekarang, dan yang paling terkenal adalah Masjid Kairawan yang berada di kota Tunisia. Lalu sekarang kita lanjut ke dinasti Fatimiyah. Ketika Abu Abbas As-Soffah akan menggulingkan dinasti Umayyah, Abu Abbas ini dibantu oleh kaum Syiah, yaitu kaum Syiah itu keturunan Ali, dan kaum Mawali. Kaum Mawali ini adalah orang Islam yang bukan keturunan Arab, tetapi mereka dari orang Persia dan Turki. Ketika berhasil menaklukkan dinasti Umayyah dan memberikan dinasti Abbasiyah dan mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka tidak menyadari jika kaum Syiah ini yang sudah membantunya tetapi tidak diikutsertakan dalam pengelolaan pemerintahan, sedangkan kaum Mawali ini diikutsertakan. Maka timbullah rasa sakit hati dari kaum Syiah. Lalu Ubaidillah Al-Mahdi pun mengambil alih pemerintahan dinasti Aghlabiyah. Siapakah Ubaidillah Al-Mahdi ini? Ubaidillah Al-Mahdi ini adalah pendiri dinasti Fatimiyah yang pada saat itu masih termasuk dalam pemerintahan Abbasiyah, karena Aghlabiyah ini masih selalu membayar upeti ke Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah ini membentuk kekhalifahan dan tidak mengakui kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan, dan Ubaidillah Al-Mahdi mengangkat dirinya sebagai khalifah pertama di dinasti Fatimiyah. Peninggalan dinasti Fatimiyah ini yang masih terkenal adalah Universitas Al-Azhar, itu yang ada di Kairo, yang pada saat ini masih berdiri. Lalu lanjut ke dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah ini berdiri pada tahun 1174 Masehi. Nah, khalifah yang paling terkenal di dinasti Ayyubiyah ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang menaklukkan Perang Salim. Pencapaian dinasti Ayyubiyah ini ada 5 bidang. Yang pertama bidang politik, keagamaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan arsitektur. Nah, akhir dari dinasti Ayyubiyah ini penyebabnya adalah kebangkitan dinasti Mamaluk yang menyebabkan terbunuhnya Sultan Al-Ma'azam Turanshah serta serangan bangsa Mongol. Jadi akhir dinasti Ayyubiyah ini diserang oleh bangsa Mongol. Lalu kita lanjut ke dinasti Mamalik. Nah, dinasti Mamalik ini dibagi menjadi 2. Ada yang dinasti Mamalik di Mesir dan ada dinasti Mamalik di India.
Dinasti Mamalik yang berada di Mesir ini ada dua juga, dinasti Mamalik Burji dan dinasti Mamalik Bahri. Kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh dinasti Mamalik ini ada di bidang militer, pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan seni budaya. Nah, yang paling banyak khalifah dari dinasti Mamalik ini ada pada dinasti Mamalik Bahri dan dinasti Mamalik Burji, yaitu ada 27 khalifah. Nah, dari 27 khalifah ini akhir pemerintahan dari khalifah-khalifah tersebut ada yang dibunuh, ada yang karena wafat, ada yang dicopot pemerintahannya dan menjabat lagi di pemerintahan selanjutnya atau pemerintahan selanjutnya lagi, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi dinasti-dinasti kecil ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.